تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله ومن إليه منسوب. Yang saya muliakan, yang saya hormati para asatidz, para sesepuh, hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhubung sektas Maulidan yo tak bahas Kanjeng Nabi berarti nggih. Berarti kan sik wonten di bulan Maulid. Sik wonten di bulan Maulud. Mugi-mugi oleh barokah Kanjeng Nabi, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan barokahnya Rasulullah, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sholihin, sholihat. Mudah-mudahan kula kali panjenengan kempal kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Abdi Manaf ini punya anak namanya Hashim. Nama Hashim, Muttalib, Abdi Syams. Banyak ya, anaknya Abdi Manaf itu banyak. Tapi yang terkenal Hashim. Hashim ini mbahnya Rasulullah. Muttalib sama Abdi Syams. Abdi Syams ini mbahnya Muawiyah ke atas nanti ada. Lah Hashim ini anaknya Abdi Manaf ini mbahnya Rasulullah. Hashim ini orang Mekah, cuma menikah kerjanya keliling. Kalau orang dulu tuh keliling, ya saudagar dulu. 3 bulan tidak pulang, 1 tahun tidak pulang, itu wong biyen. Ya wong saiki seminggu wis carok karo bojone sane ya. Itu kalau dulu 3 bulan, 4 bulan, setahun tidak pulang itu biasa wisan. Lah biasa nih kalau orang laki sudah keluar 3 bulan dari rumah, biasa nih rabi maneng. Iya, lah gak rabi maneng iki blaen berarti ya. Nang liyane berarti biasanya ya. Biasanya kalau laki-laki itu sudah 3 bulan keluar dari rumah untuk bekerja, biasanya rabi maneng. Lah gak rabi maneng berarti gak pati lanang berarti ya. Biasanya rabi maneng. Lah Hashim ini orang Mekah. Beliau berdagang ada di Yastrib. Yastrib itu Madinah. Ketika tengah-tengah berdagang, dia melihat ada satu perempuan cantik, janda cantik solihah, namanya Salmah. Kelihatan ini solihah, akhirnya dinikah sama Hashim, mbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinikah sama Hashim. Di Mekah Hashim menikah, di Madinah juga Hashim menikah. Di Mekah anaknya banyak, di Madinah kawin dengan perempuan namanya Salmah dan juga mempunyai anak namanya Syaibatul Hamd. Dari wanita
Solihah ini yang bernama Salma ini orang Madinah atau orang Yastrib ini mempunyai anak namanya Syaibatul Hamad. Kenapa kok sebut Syaibatul Hamad? Syaibah itu artinya ubanen. Karena Syaibah ini mulai kecil wis uwanen. Ya sing ceramah iki uwanen bisa nih nggih. Ya gak apa-apa. Syaibatu syaibuka na'ik katanya. Ubanmu itu pemberitahu bahwa kamu itu bakal mati. Boleh disemir, Beb, semir merah, kecoklat-coklatan enggak apa-apa. Semir hitam boleh, Beb, kalau mau perang. Kayak perang karo sapa sampean? Oh, nek perang karo sapa? Perang karo bojo iki, Beb, semir ada. Kalau semir merah kecoklat-coklatan enggak apa-apa. Tidak apa-apa semir, ya. Sik rodok seger iki rek. Ojo dituwek-tuwekno enggak apa, ya. Tapi saya tidak tak semir ini. Adalah Syaibah ini kenapa dinamakan Syaibatul Hamad? Karena mulai kecil ini sudah ubanen. Makanya namanya Syaibatul Hamad, anaknya Hashim. Ibu daripada Salma. Ketika Hashim mau meninggal, Hashim ngomong sama saudaranya namanya Muthalib, sama adiknya namanya Muthalib, kalau saya mati, saya punya anak ada di Madinah namanya Syaibah. Kalau saya mati, ambil anak saya dari Madinah bawa ke Mekah. Nanti yang akan menjadi pemimpin kota Mekah ya Syaibah ini. Ambil anak saya dari Madinah ke Mekah. Nanti yang akan menjadi pemimpin kota Mekah ya Syaibah ini. Hashim ngomong sama saudaranya Muthalib. Tidak lama meninggal dunia. Hashim ini tidak lama meninggal dunia, ya. Ini kalau mau kawin lagi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, wong lanang ojo siji. Loro lak wani, lah aku gak wani sih. Lak wani loro, telu kate anu. Lak loro ojo golek tukaran. Mesisan telu wis ajur-ajur mesisan sampean nggih. Ajur-ajur mesisan. Ndak apa-apa, ya, ndak apa-apa. Tapi kalau orang dulu menikah itu hal wajar. Nah, saiki ndak HBP gak kiai ini gak wani rabi kabeh. Kalau dulu Habib dulu, wah kiai dulu banyak. Saiki ngomong tok, masih iki ngomong tok ra wani ya. Jadi kalau mau menikah, tidak apa, bicara sama teman yang paling akrab, saudara atau teman. Tapi jangan bicara sama istrinya. Ini bunuh diri gitu. Dek aku duwe bojo anyar maning dek ojo akhirnya. Bicarakan kepada saudara atau teman supaya apa? Nanti kalau panjenengan meninggal ada buktinya. Iki lho kon duwe anak tau ini. Saksinya gitu. Hashim ini ngomong sama Muthalib, saya punya anak ada di Mekah, ada di Madinah. Kalau nanti saya meninggal, ambil anak saya itu, bawa ke Mekah, karena nanti dia yang akan menjadi pemimpin kota Mekah. Meninggal dunia Hashim, Muthalib nyari. Mana namanya Syaibah? Nggak ketemu. Akhirnya balik lagi Muthalib ke Mekah. Tidak lama ada orang Mekah lagi berdagang ke Yastrib, ke Madinah. Ketemu sama satu anak pinter manah. Jadi kalau manah kecil tepak dus. Sambil mana dia ngomong, ama ana sayyidu waladi Badha Makkah. Kalau saya ini anaknya pemimpin Mekah. Loh, akhirnya sama orang Mekah ini bingung, loh iki wong Madinah kok anake wong Mekah iki. Ditanya, siapa kamu? Katanya anak kecil ini, saya Syaibatul Hamad bin Hashim bin Abdi Manaf.
Lu anak Hasyim, rabi mana ndek ini Hasyim? Anaknya Hasyim kamu? Iya, saya anaknya Hasyim. Nah, akhirnya pulang orang Mekah ini yang lagi berdagang di Madinah, pulang ngabari Muthalib. Muthalib, kau punya ponakan ada di Madinah, anaknya Hasyim, nama Syaibah. Oh ya Allah, saya nyari keliling gak ketemu-ketemu. Akhirnya sama orang ini dikasih alamatnya. Akhirnya Muthalib ini berangkat dari Mekah ke Madinah untuk nyusul keponakannya yang namanya Syaibatul Hamad. Dari Madinah, dari Mekah ke Madinah susul. Akhirnya diambil sama Hasyim, sama Muthalib diambil ke Mekah. Ketika sampai ke Mekah, orang-orang Mekah ngomong, Muthalib beli budak kecil. Muthalib beli budak kecil. Makanya dinamai Abdul Muthalib. Namanya kan Syaibatul Hamad aslinya. Gara-gara Muthalib pamannya ini bawa ponakannya yang namanya Syaibatul Hamad, Muthalib beli budak kecil. Bahasa Arabnya budak itu Abdul. Abdul Muthalib, budaknya Muthalib. Akhirnya Muthalib ngomong, ini bukan budak saya, ini keponakan saya, anaknya Hasyim ini. Karena sudah kebiasaan manggil Abdul Muthalib, budaknya Muthalib, maka namanya Syaibatul Hamad hilang menjadi nama Abdul Muthalib, mbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mbahnya Kanjeng Nabi itu nama aslinya Syaibatul Hamad. Cuma terkenalnya Abdul Muthalib. Understand? Yes. Gedang goreng, yes. Yeah. Allah. Ya betul. Setelah Hasyim memimpin pimpinan Makkah itu Muthalib. Setelah Muthalib meninggal, pemimpinnya Makkah Abdul Muthalib atau Syaibatul Hamad. Ketika di zamannya Abdul Muthalib ini beliau pemimpin Mekah, cuma memberi hukum hampir seperti hukum Islam, persis seperti hukum Islam. Padahal Islam belum datang waktu itu. Islam yang dibawa oleh Rasulullah belum datang. Mekah ini sudah hancur semua, jahiliyah semua. Cuma waktu itu Abdul Muthalib pemimpin Mekah mempunyai kebijakan haram minum khamr, haram berzina. Kalau ada orang yang tawaf, haram telanjang. Jadi wong biyen lak tawaf iku mudah. Jadi ketok di sing gede, di sing cilik, di sing ketok kabeh iki ya. Jadi orang dulu akhirnya Abdul Muthalib haram tawaf telanjang. Itu ada di zamannya Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Jadi jasanya besar. Kakeknya Rasulullah ini jasanya besar. Salah satunya Abdul Muthalib ini orang yang menemukan sumur Zam-Zam yang kedua kali. Abdul Muthalib ini orang yang menemukan sumur Zam-Zam yang kedua kali. Jadi sumur Zam-Zam itu ada di zamannya Nabiullah Ismail. Nggih, ada di zamannya Nabiullah Ismail. Jadi kakeknya Rasulullah yang sekitar 40. Dari Nabi itu sekitar 40. Lah sumur Zam-Zam ini pernah tertutup ada di zaman kakeknya Nabi yang bernama Adnan. Kakeknya Abdul Muthalib jauh, sekitar 12-an. Sumur Zam-Zam ini pernah tertutup ada di zaman kakeknya Rasulullah yang bernama Adnan. Ada satu suku, apa namanya sukunya, lupa saya. Ada satu suku, intinya dia dari luar Mekah, dia tinggal di Mekah, kemudian kaya ada di Mekah. Suku ini kaya di Mekah,
Ketika kaya dari Mekah, dia membuat kesalahan yang mau dibunuh sama orang Mekah. Akhirnya dia bingung. Waduh, saya mau dibunuh nih. Mau melarikan diri, emasnya banyak. Karena dia sudah kaya, emasnya banyak. Akhirnya dia bingung. Akhirnya malam hari suku ini semua emasnya itu dimasukkan ke sumur Zam-Zam. Pada zaman Adnan ini dimasukkan kepada sumur Zam-Zam. Jadi sumur ini penuh dengan emas, tertutup, kemudian dikasih pasir, tertutup. Suku ini keluar dari Mekah, harapannya nanti kalau Mekah sudah tenang, dia kembali lagi ngambil emasnya. Ternyata dia tidak kembali lagi. Akhirnya sumur Zam-Zam tertutup dengan emas gara-gara suku ini. Ada di zamannya kakeknya Rasulullah SAW yang bernama Adnan. Nah, ketika zamannya Abdul Muthalib mimpi. Dalam mimpinya, ihfiril burrah. Malam pertama, ihfiril burrah. Hei Abdul Muthalib, gali sesuatu yang indah, kedun sesuatu yang indah. Akhirnya bingung, bangun, oh sesuatu yang indah dikeduk, apa aja dikeduk? Kan bingung. Yang kedua tidur lagi, Abdul Muthalib ihfir, kedun Abdul Muthalib. Bangun ya bingung, ngeduk apa iki? Dikon ngeduk apa iki? Yang ketiga dibilangi lagi, firil madnuna, gali sesuatu yang nanti bakal manfaat sampai hari kiamat, gali itu. Tetap saya bingung, apa iki? Hari keempat baru dalam mimpinya Abdul Muthalib, firiz Zam-Zam, galiin sumur Zam-Zam. Akhirnya Abdul Muthalib dalam mimpi itu bertanya, wa ma Zam-Zam, apa itu Zam-Zam itu? Air Zam-Zam itu akan manfaat sampai nanti kiamat, sampai Ka'bah itu dirobohkan. Gali itu. Akhirnya Abdul Muthalib tanya, di mana sumur Zam-Zam itu? Sumur Zam-Zam dekat dengan Ka'bah, dan besok kamu lihat jika ada burung merpati, berarti di situ pas bawahnya ada sumur Zam-Zam. Pagi hari bangun Abdul Muthalib. Abdul Muthalib hanya waktu itu punya anak satu namanya Haris. Ayo Haris, ambil pacul, kita gali Zam-Zam. Waduh, jadi ini Haris, kono bah cerita tok Zam-Zam itu. Zam-Zam itu cuma cerita, dongengnya orang dulu. Zam-Zam tidak ada Zam-Zam pak, gak ada Zam-Zam. Dekat Ka'bah ada Zam-Zam, gali. Ayo kita gali. Akhirnya Abdul Muthalib bawa pacul sama anaknya yang nama Haris. Dilihat dekat Ka'bah, mana ada burung merpati? Oh, di situ ada burung merpati. Nah, berarti di bawahnya ada air sumur Zam-Zam. Ketika ngeduk, keluar orang-orang Mekah. Abdul Muthalib mau merobohkan Ka'bah. Abdul Muthalib rame semua. Kenapa kamu merobohkan Ka'bah? Katanya Abdul Muthalib, enggak, saya enggak merobohkan Ka'bah. Di sini ada Zam-Zam. Di bawah sini ada Zam-Zam. Katanya orang-orang Mekah, "Goon Abdul Muthalib, ikut dongeng cerita mean." Enggak, di sini ada Zam-Zam. Digali sama Abdul Muthalib. Ketika gali keluar emas. Waduh, jadi wong Mekah, waduh kok oleh emas gini. Mulai ngene dulur iku lak wae melarat mlayu kabeh, wae sugih teko kabeh. Ya kan? Mulai diambil keluar emas, diambil keluar emas, diambil keluar emas, keluar emas, keluar emas, keluar emas. Jadi sumur itu penuh dengan emas. Keluar emas, keluar emas, keluar. Sampai emas itu habis, keluarlah sumur air Zam-Zam. Mulai Abdul Muthalib
Kamu sama saya ini satu datuk. Kita ini cucunya Nabiullah Ismail. Ya kan ngono lah dulur lah sugih dulur lah melarat iki dulur iki Beb. Tonggo iki. Kamu ini kita saudara, masih ada dan ini zamannya Nabiullah Ismail, berarti kita juga berhak. Mulai saling tuntut sampai ada satu orang yang mengatakan patainya ya Abdul Muthalib itu. Siapa yang mendukung Abdul Muthalib? Abdul Muthalib orang tua dan punya anak cuma satu tok, bunuh aja Abdul Muthalib. Akhirnya cekcok, Abdul Muthalib enggak, sumur ini saya mengatur dan semua emas ini nanti saya yang akan membagi, tak bagi rata semua. Enggak bisa begini, otot-ototan, biasa warisan otot-ototan ya, warisan otot-ototan. Akhirnya Abdul Muthalib gini aja, kita berangkat kepada orang pinter yang ada di Syam, nanti kita tanya bagaimana ini caranya untuk bagi dan siapa yang berhak untuk memegang sumur ini. Akhirnya rombongan orang Mekah itu sama Abdul Muthalib berangkat ke Syam. Sebelum sampai di Syam, mereka kehausan, kelaparan, kehausan sangat. Karena zaman dulu naik kuda atau naik onta, melewati padang pasir. Akhirnya, ya apa ini kok tidak ada hujan ini? Ya apa ini tidak ada hujan terus? Akhirnya, ayo berdoa, ayo berdoa. Doa semua tidak ada yang makbul, tidak ada yang dijabah. Akhirnya Abdul Muthalib berdoa, ya Allah turunkan hujan, turunlah hujan. Akhirnya dari semua orang Mekah itu menyerah, wis kita tidak perlu kesamis. Ini menunjukkan bahwa yang berhak memegang sumur adalah kamu. Balik maneng, kembalilah lagi. Di dalam perdebatan yang tadi itu ada satu orang yang ngomong, pateni Abdul Muthalib, itu ya, bunuh aja Abdul Muthalib. Abdul Muthalib cuma punya anak satu dan dia sudah tua, bunuh aja. Abdul Muthalib mengatakan, seandainya saya punya anak 10, waktu tukaran itu ngomong, seandainya saya punya anak 10, satu saya korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, dibelai, mau niru Nabi Allah Ismail. Subhanallah, setelah kejadian itu Abdul Muthalib dikasih sama Allah anak sampai 10. Ya wong biyen Pak masih tuwek sik ngadeg kabeh saya nggih. Lah wong saiki 50 wis kena masako kabeh, luyu kabeh. Ini zaman dulu. Jangan bingung sampean. Ada satu orang di Jombang umur 80, stroke. 80 tahun stroke, punya anak 5. Habib Pak. Bolong-bolong stroke, 2 anak 5 Pak. Apalagi zaman dulu, gak usah masako, gak usah rewiko iki wisan. Kan zaman dulu kuat-kuat emang. Punya anak sampai 10. Nadar Abdul Muthalib, kalau saya punya anak 10, saya sembelih satu untuk Allah Subhanahu wa taala. Waduh, bingung sapa sing ngerti dibeleh. Kan enggak mungkin sak betik-betike wong tuwa, ndak mungkin. Oh sak betik-betik anak, pokoknya sing betik tak beleh kon kan enggak mungkin. Abilah apa yang mokong ya bilah kan enggak mungkin. Akhirnya Abdul Muthalib bingung, ya apa ini ya? Ayo diundi. Dari 10 anaknya diundi. Siapa yang mau disembelih? Diundi, keluar Abdullah, ayahnya Rasulullah. Waduh, kok Abdullah ini? Karena Abdullah ini anaknya Abdul Muthalib yang paling tampan. Fastauda'at hadan nurul mubin. Di dalam katanya Habib Al-Habsyi itu muridnya menitipkan cahaya ini dari sulbi sampai ke Abdullah, dari Adam sampai ke Abdullah. Jadi cahayanya Rasulullah, cahayanya Abdullah itu betul-betul terang. Dilihat paling tampan, bingung ini. Waduh, ya apa ini? Undi lagi. Tidak terima Abdul Muthalib kalau Abdullah yang mau disembelih. Diundi lagi. Abdullah lagi yang keluar. Waduh. Undi lagi. Diundi lagi. Abdullah yang keluar. Diceritakan sampai 7 kali diundi, Abdullah terus yang keluar. Akhirnya itu katanya Abdullah,
Kalau memang saya mau disembelih, tidak apa, saya terima. Ketika Abdullah mau disembelih, orang-orang Mekah ribut semua. Jangan kamu sembelih. Kalau kamu sembelih nanti akan menjadi adat. Kalau punya anak 10 akan disembelih satu. Jangan. Akhirnya jadi adat. Dan ini adat yang buruk, tidak boleh. Begini. Akhirnya Abdullah bingung. Abdul Muthalib ini bingung. Ya apa ini? Supaya saya bisa menyelesaikan nadar saya ini bagaimana? Saya punya nadar ini. Tidak oleh loh, nyembelih anak gak oleh sampai ning nadar kok tak beli anak kowe begitu aja. Ini alur ceritanya aja. Emang ini ada hikmahnya semua. Ini ada hikmahnya dan nanti akan menjadi hukum fikih. Bingung. Akhirnya datang kepada orang pintar Abdul Muthalib. Saya mau menyembelih anak saya, cuma tidak bisa, takut nanti jadi adat. Terus bagaimana caranya supaya anak saya tidak disembelih? Akhirnya katanya orang pinter, undi anakmu dengan onta. Sampai yang keluar onta. Undi anakmu dengan onta. Perundian 10 kali onta. Perundian 10 onta. Akhirnya diundi Abdullah dengan onta. Dibuka untuk mengeluarkan 10 onta. Dibuka Abdullah. Waduh, Abdullah ini 10 onta. Diundi lagi. Dibuka lagi Abdullah. 20 onta. Diundi lagi. Dibuka Abdullah lagi. 30 onta. Diundi lagi, dibuka Abdullah lagi 40 onta. Pakai 40 onta iki, Pak. Diundi lagi, terus diundi lagi sampai 100 onta. Ketika 100 onta dibuka namanya onta. Coba lagi diundi pas 100 dibuka onta lagi. Diundi lagi dibuka onta lagi. Berarti menunjukkan diahnya manusia itu bayarnya 100 onta. Amit tak kayak contoh amit ya. Tapi naudzubillah min dzalik enggak. Ini contoh aja. Kalau saya naudzubillah, mudah-mudahan enggak. Kalau saya membunuh panjenengan, maka apa hukumnya? Hukumnya an-nafsu bin nafsi. Nyawa dibayarnya nyawa. Hukum Islamnya nyawa dibayar nyawa. Jadi bukan di penjara, nyawa dibayar nyawa. Kalau seandainya saya membunuh, kemudian keluarganya ngomong, jangan sudah Beb, enak dibayar duit Beb, butuh kayak modal Beb, umpomo. Berapa saya wajib membayar kepada keluarganya, ahli warisnya? 100 onta. Oke Pak, bangkrut sampean. 100 onta. Nah, ini jadi diahnya manusia. Kalau seandainya jiwa dibayar jiwa, kalau seandainya tidak usah dibunuh, maka pembunuh itu wajib untuk mengeluarkan atau membayar 100 onta. Makanya Rasulullah mengatakan, ana ibni dabihen, aku adalah putra dari 2 orang yang hampir terbunuh. Yang pertama Nabiullah Ismail, yang kedua adalah ayahnya namanya Abdullah. Mudah-mudahan dapat barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun doa emang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atahu wa yarju rahmatahu wa ra'fatahu. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية
إخوان معهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. وفقنا لعمل صالح يبقى سناه على مر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين. وأحينا بطاعتك مشغولين، وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذول، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.